Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anakku yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan kita akan belajar bersama tentang perilaku terpuji. Materi akhlak untuk kelas 4 pada bagian yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dan berdoa bersama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, pertama-tama Ustaz sampaikan nih sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa ma bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Dan tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masya Allah. Di sini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu bisa berupa sikap kita, bisa juga perbuatan kita, ataupun perkataan kita yang baik sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebagian dari banyaknya akhlak dalam kehidupan kita, yaitu ada sabar, ada tawaddu, ada jujur, dan ikhlas. Khusus pada bagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang sabar dan tawaddu, insya Allah. Baik, anak-anakku yang hebat, perilaku terpuji pertama yang akan kita pelajari adalah sabar. Bagaimana sabar? Dan apa itu sabar? Adakah perintah sabar? Nah, kita ikuti bersama. Yang pertama adalah Ustaz sampaikan dalil perintah untuk bersabar, yakni Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-200. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Masya Allah. Kemudian anak-anakku, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah perintahkan kita bersabar. Ya, apa itu sabar? Sabar adalah menahan, mencegah, atau mengekang, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu untuk mengharap ridho Allah semata. Ya, jadi sabar juga bisa dimaknai menahan jiwa dari rasa marah, menahan lisan dari berkeluh kesah, serta menahan anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Intinya sabar itu menahan diri, ya, dari segala hawa nafsu yang buruk
semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar disebut dengan sobir atau sobirun jamaknya. Sobir orang yang sabar, sobirun orang-orang yang sabar. Sedangkan macam-macam sabar itu ada 3. Ya, ada orang yang sabar ketika mendapatkan cobaan. Ya, cobaan itu bermacam-macam, termasuk ketika diuji oleh Allah dengan datangnya pandemi COVID-19. Ya, ada yang diuji dengan hal yang lain. Ya, ada yang kehilangan. Ya, itu adalah ujian. Maka kita bersabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kita bersabar. Kalau kita sholat berjemaah, tiba-tiba imamnya bacaannya panjang, kita sabar. Sabar mengikuti ibadah sebagai makmum kepada imam yang kebetulan, alhamdulillah bacaannya panjang. Ya, atau kita sudah masuk waktu sholat, ternyata masih ngantuk. Nah, kita harus bersabar dengan tidur kita. Kita segera bangun untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, sabar untuk tidak bermaksiat. Banyak sekali godaan agar kita melakukan perbuatan dosa. Nah, kita bersabar agar tidak terpancing, tidak sampai melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sabar anak-anakku. Karena orang yang sabar itu salah satu cirinya adalah dia tidak lekas putus asa. Kalau kita tambahkan lagi, tidak lekas marah atau juga tidak lekas patah hati. Jadi sabar identik dengan semangat yang tinggi. Ya, semangat untuk berjuang dalam kebaikan, itu sabar, ya. Kemudian manfaat sabar diantaranya adalah tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya, dan orang yang sabar dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian disayang oleh sesama manusia. Masya Allah, betapa indahnya menjadi orang yang sabar. Dan lawan dari sifat sabar adalah al-jaza'u. Apa al-jaza'u itu? Berarti gelisah, sedih, suka keluh kesah, cemas, dan putus asa. Ya, ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang tercela. Oleh karena itu, anak-anakku yang hebat, soleh dan soleha, kita mohon pada Allah agar kita digolongkan menjadi golongan orang yang sabar. Allah menja'alna min ibadikas solehin, wa ja'alna minas sabirin. Insyaallah. Anak-anakku yang hebat, sifat atau perilaku terpuji yang kedua adalah tawadhu. Ada suatu dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215. Selain itu juga ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa kalian melihat pada buku halaman 121. Anak-anakku yang hebat, apa itu tawadhu? Tawadhu itu rendah hati. Memandang dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Ya, ingat, memandang dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Jika ada orang yang memandang dirinya lebih baik, lebih mulia, lebih bagus, itu artinya tinggi hati atau disebut dengan sombong. Ya, yang Allah perintahkan pada kita, jadilah pribadi-pribadi yang memiliki sifat rendah hati. Ya. Ingat, rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan diri. Sekalipun dalam prakteknya, orang yang rendah hati cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tapi sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Melainkan dari rasa
tidak ingin menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, ya. Baik, kemudian kita kenapa penting memiliki sifat tawadhu? Karena di antara manfaat sifat tawadhu, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disenangi banyak orang dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya orang-orang ketika memiliki sifat rendah hati. Ingat ya anak-anakku ya, suatu sifat yang dibenci oleh Allah adalah tinggi hati. Ya, tinggi hati sombong. Nah, salah satu ciri orang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, perlu kita ketahui, hakikatnya kita tuh manusia yang lemah. Ya. Allah lah yang memberikan segala kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, kita sepandai-pandainya kita, sekaya-kayanya kita, ya, seluas-luasnya harta kekayaan kita, setinggi-tingginya jabatan kita senantiasa belajar untuk rendah hati agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, contohnya orang yang rendah hati itu mau duduk bersama fakir miskin. Meskipun dia punya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, dia masih mau bersama orang-orang fakir miskin. Bahkan tidak jarang-jarang di antara mereka itu suka mengadakan kegiatan bersama fakir miskin. Masya Allah, maka tidak nampaklah antara si fakir sama si kaya karena sifat rendah hatinya itu. Kemudian senang mengunjungi saudaranya, ya, saudaranya, baik yang sedarah maupun yang tidak sedarah, saudara kandung maupun bukan saudara kandung. Kenapa? Ada di antara sifat manusia ketika dia menjadi orang hebat, dia tidak peduli lagi kepada saudaranya. Inginnya dikunjungi, bukan mengunjungi. Ya. Kemudian dia tidak berlebihan. Ingat, tidak berlebihan. Dalam apapun tidak berlebihan, sehingga tidak nampak kelebihan yang ia miliki. Kalau berpakaian, ya dia sederhana saja. Kemudian bergaul dengan ramah. Ya, dengan siapapun, dia bergaul dengan ramah. Tidak membeda-bedakan antara si A dengan si B, karena kerendahan hatinya menjadikan pandangannya bahwa semuanya adalah saudaranya, semuanya harus diperlakukan dengan baik atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah anak-anakku, betapa mulianya menjadi orang yang rendah hati. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang tawadhu. Insya Allah. Masya Allah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita sudah di ujung pertemuan. Ustadz ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Marilah kita syukuri bersama dan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga ditinggikan derajatnya di surganya Allah SWT. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaihi.